Kita lanjutkan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, wahai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai cara menerima wahyu dari malaikat, di mana beliau akan segera mengambilnya dan mendahului malaikat dalam membacanya. Maka Allah memerintahkannya, jika malaikat mendatanginya dengan membawa wahyu, maka hendaklah dia mendengarkannya, dan Allah menjamin untuk mengumpulkannya ke dalam hatinya serta menjadikannya mudah melaksanakannya sesuai dengan apa yang disampaikan kepadanya serta memberikan penjelasan, penafsiran, dan keterangan kepadanya. Dengan demikian, proses pertama adalah pengumpulan wahyu di dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses kedua adalah pembacaannya, dan proses ketiga adalah penafsiran sekaligus penjelasan maknanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya, yakni menguasai Al-Quran sebagaimana firman-Nya, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan pewahyuannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Rabbi zidni ilma. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya atas tanggungan kamilah pengumpulannya, yakni di dadamu. Wa Qur'anah, dan pembacaannya, yakni pembacaannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami telah selesai membacakannya, yakni jika malaikat telah selesai membacakan wahyu dari Allah Ta'ala, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya itu, yakni dengarkanlah dan kemudian bacakan kepadanya sebagaimana dia malaikat telah membacakannya kepadamu. Summa inna alaina bayanah, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya, yakni setelah dia menghafal dan membacanya, maka kami yang akan menjelaskan, menerangkan, dan mengilhamkan maknanya untukmu sesuai dengan apa yang kami kehendaki dan syariatkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia bercerita, Rasulullah SAW menghilangkan rasa gemetar beliau akibat turunnya wahyu dengan menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Dia bercerita, Ibnu Abbas berkata kepadaku, aku menggerak-gerakkan kedua bibirku sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibir beliau. Sedangkan Sa'id juga pernah berkata kepadaku, aku menggerakkan kedua bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan keduanya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, La tuharrik bihi lisanaka
lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Dia mengatakan, yaitu mengumpulkannya di dalam hatimu dan kemudian kami membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu, yakni dengarkan dan perhatikan. Summa inna 'alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Setelah Jibril berlalu, beliau membacanya sebagaimana Jibril membacakan kepadanya. Dan telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kamu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Maksudnya, yang menyebabkan mereka mendustakan hari kiamat dan penolakan mereka terhadap wahyu yang hak dan Al-Quran Al-Azim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul SAW, karena sesungguhnya yang menjadi keinginan mereka adalah kehidupan dunia, sedang mereka lengah dan lalai terhadap kehidupan akhirat. Lebih lanjut, Allah Ta'ala berfirman, Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Berasal dari kata an-nadhirah, yang berarti rupawan, menawan, cemerlang, lagi penuh kebahagiaan. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat, yakni melihat dengan kasat mata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Innakum satarawna rabbakum ayana. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan kasat mata. Innakum satarawna rabbakum ayana. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan kasat mata. Dan telah ditegaskan mengenai penglihatan orang-orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak dalam beberapa hadis sahih melalui jalan mutawatir yang ada pada para imam hadis yang tidak mungkin ditolak dan ditentang. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yang keduanya terdapat di dalam kitab As-Sahihaini, bahwasanya ada beberapa orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat kelak?" Beliau menjawab, "Apakah kalian merasa sakit saat melihat matahari dan bulan yang tidak dihalangi oleh awan?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya seperti itulah kalian akan melihat Rabb kalian." Dan dalam kitab As-Sahihaini disebutkan dari Jarir, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat bulan pada malam purnama. Maka beliau bersabda, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha faf'alu." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan dengan perasaan lelah atau mengantuk dari mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan tidak juga sebelum tenggelam, maka kerjakanlah. Masih dalam kitab As-Sahihaini dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Jannatani min zahab ani tuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ilallah illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn." Ada dua surga yang bejana dan semua isinya terbuat dari emas.
dan 2 surga yang bejana dan semua isinya terbuat dari perak. Tidakkah terdapat tirai antara satu kaum dengan penglihatan mereka kepada Allah, melainkan terdapat selendang kebesaran pada wajahnya di surga Aden. Dan dalam riwayat Muslim dari Suhaib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah jannah qala yaqulullah ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata wa tunjina minan nar." Qala fayukshaful hijab fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim wa hiya ziyadah. Subhanallah. Dalam riwayat Muslim dari Suhaib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah jannah qala yaqulullah ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Qala fayukshaful hijab fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim wa hiya ziyadah. Jika para penghuni surga memasuki surga, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kalian mau aku beri tambahan sesuatu?" Mereka, para penghuni surga menjawab, "Bukankah engkau, ya Allah, telah membuat wajah kami berwarna putih? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Beliau berkata, maka hijab pun tersingkap. Mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat Rabb mereka secara langsung. Dan itulah tambahannya. Masya Allah. Jadi melihat wajah Allah di surga adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian beliau membaca ayat berikut ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang termasuk masuk surga dan orang-orang yang melihat wajah Allah yang mulia. Juga masih dalam riwayat Muslim dari Jabir di dalam hadisnya, "Innallaha yatajalla lil mu'minina yadhaq." Sesungguhnya Allah akan memperlihatkan diri kepada orang-orang mukmin dalam keadaan tertawa. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Yakni di persidangan pada hari kiamat kelak. Di dalam hadis-hadis tersebut terkandung pengertian bahwa orang-orang mukmin itu akan melihat Rabb mereka di pelataran hari kiamat dan di taman-taman surga. Semoga kita termasuk ya, amin. Demikianlah, alhamdulillah. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan di antara para sahabat, tabi'in, dan kaum salaf dari umat Islam, sebagaimana juga telah disepakati oleh para imam kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada di antara ustazah yang ingin menambahkan, bertanya dan lain sebagainya, saya persilahkan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang menambahkan dan bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita menjadi acuan buat kita, dan semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semakin taat dan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga dan kita bisa melihat wajah Allah.
Kita tutup dengan doa astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal hannan al-mannan badi'us samawati ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rzuqna nazari ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.